Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Lanjut ngaji Al-Qaulus Jadid fi Sifatil Murid, karya dari Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Hajuji Al-Hasani. Nyampe bab langkah-langkah untuk tazkiyatun nafs. Kemarin sudah kita bahas tentang taubat, tentang wirai, zuhud dan lain sebagainya. Sekarang nyampe pada tahapan berikutnya. Wa minha iku setengah saking umur at-taqwa utawi takwa. Umur apa ini? Perkara apa? Perkara langkah-langkah untuk tazkiyatun nafsi. Qala dawuh sapa Allahu ta'ala qaulur sapa Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum sak temene luweh mulya-mulyane sira kabeh indallahi ing dalem munggoe Allah iku atqakum wong kang luweh takwa-takwa sira kabeh. Waja'alan tumeka sapa rajul, waja'alan tumeka tegese sowan sapa rajulun wong lanang ila Rasulillahi dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa rajulun, ya Nabi Allah, duh Nabi Gusti Allah, ausini mugi paring nasihat sapa panjenengan ing ingsun. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, alaika netepono sapa sira bitaqwallahi ing takwa maring Gusti Allah. Fa innahu mongko sak temene takwa Allah iku jima'u kulli khairin, sumber intine saben-saben kebagusan. Al-hadith terus sapa sira ing hadith. Wajalan tumeka tegese ana fi tafsiri qaulillahi azza wa jalla ing dalam penafsirane dawuh Gusti Allah taala, ittaqu takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah haqqa tuqatih kelawan teman-temane takwa maring Allah. Anna maknahu sak temene maknane ayat ittaqullaha haqqa tuqatih iku ayu ta'a yen to ditaati sapa Allah. Fala yuqsa mongko ora didurhakani itu didurhakai sapa Allah. Wa yudhkaru lan da'in dan iling sapa Allah. Fala yunsa mongko ora den lalekake sapa Allah. Wa yushkaru lan den syukuri sapa Allah. Fala yukfaru mongko ora dikufuri sapa Allah. Tahapan berikutnya bagi seorang salik, seorang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sedang suluk, tahapannya berikutnya adalah at-taqwa. Ada beberapa ayat menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, di situ ada seseorang yang sowan kepada Kanjeng Nabi dan meminta nasihat, minta wasiat. Sebagaimana orang-orang dulu. Kenapa saya sebut orang dulu? Karena orang sekarang jarang yang sowan. Kalau orang dulu itu sedikit-sedikit sowan, mau tandur, mau nanam padi sowan, yai saya mau tandur padi, mohon doanya dan mohon petunjuknya. Nanti biasanya kiainya, oh iya tunggu dulu 1 jam, kiainya masuk di dalam kamar.
Setelah itu kemudian kiainya jawab, oh kamu kayaknya ini yang cocok hari Rebu. Mulai takdur hari Rebu, misalkan pagi ya munculnya matahari. Biasanya gitu. Kemudian di tengah-tengah juga begitu. Yai mohon petunjuknya. Ini saya sudah setengah perjalanan, sudah tanam, dapat 1,5 bulan. Mohon petunjuknya. Nanti yainya ngasih petunjuk lagi. Dan terakhir panen. Sowan lagi, ya ini saya mau panen. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Enaknya bagaimana? Nanti yainya juga sama. Ke dalam sebentar. Itu kalau yai yang dulu itu buka primbon. Buka primbon itu dihitung hari baiknya, hari saat. Kalau dalam ilmu mujarrobat, hari saat itu hari keberuntungan di manusia ini dan menurut ilmu ini ya, ilmu mujarrobat ini, mungkin terapi atau Humasyar atau kitab-kitab yang lain itu menyebutkan, oh setiap orang itu punya hari baik, punya hari beruntung. Atau sebaliknya, ini hari naas. Hari naas ini meskipun Anda berusaha melindungi diri, wah naas, wah tiba-tiba kepreset. Ya Rabbian wala gelundung apa. Gitu, ini dihitung dulu, kadang disilkoroi malahan. Dulu ini. Makanya kiai dulu itu stop markotop. Ilmunya itu lengkap. Ilmu syariahnya lengkap, ilmu fikihnya lengkap. Dan ilmu ini biasanya pasti dikuasai. Ini kiai dulu. Karena kebutuhan. Karena apa? Banyak santri atau murid-muridnya yang nanya tentang ini, sehingga beliau juga harus mateng di sini. Karena sekarang nggak ada yang minta petunjuk, kiainya juga malas buka lagi. Karena sudah nggak ada yang lagi yang mau sowan, kiainya juga nyantai, malas. Oh, wong juga tahu rene. Ya wis lah, takut sholat karo wudu doa ini dijawab. Akhirnya begitu, jarang sekarang kiai yang menguasai ilmu ini. Kalau kiai dulu sempurna. Kiai dulu itu ya alim baik syariahnya maupun tasawufnya, ilmu zahirnya juga maupun batinnya. Kiai dulu tirakatnya itu top marwah. Kiai dulu artinya tirakat itu temenan. Dulu kakek saya juga katanya begitu. Tirakatnya setahun pertama dirakati dirinya sendiri, setahun kedua dirakati anak cucunya, setahun ketiga dirakati santrinya. Jadi bukan saya itu turun, kalau nggak salah Wid Abdul Rahim itu moso 3 tahun puasa. Nah, sekarang aduh gitu, tirakat beneran ini. Kalau sekarang jarang, bener-bener dibersihkan, istilahnya memang diusahakan atau diikhtiari. Sekarang enggak percaya malah kadang-kadang. Apa itu? Enggak ada, semuanya itu hari baik. Ya enggak apa-apa bagi yang tidak percaya. Tapi makanya orang-orang dulu begitu. Mau nikah juga sowan ke yai. Mau nikah lagi? Ya salah. Sowan lagi. Mau nambah ini. Cuma gak berani. Gitu. Nah, sowan ini seorang rojul, orang laki-laki, ini harusnya didaftar dulu siapa rojul yang datang,
yang sowan kepada Nabi. Beliau mengatakan ausini. Biasanya yang sering begini itu Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi ini saya belum takhrij ya, harusnya ditakhrij dulu. Ini ada sini di kitab apa? Siapa rajul yang sowan ini? Tapi kebanyakan itu Sa'id Al-Khudri. Beliau sering sowan kepada Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi, ausini. Tolong saya ini diberi nasihat. Karena apa? Orang yang sering menerima nasihat itu nanti hatinya terbuka. Hatinya itu sangat lapang. Orang yang tidak pernah dinasihati, itu watosnya bukan main. Nanti yang dipakai itu otak. Otak itu akal pikiran. Kalau nggak sesuai dengan akal pikiran, dia akan melawan, menentang. Nah, padahal takdir Allah itu hampir 90% tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Bayaran nggak sampai UMR, tapi beli TV. Bayaran gak UMR bisa umroh. Bayaran gak UMR pedanya baru PCX. Padahal bayarannya gak UMR. Ini kalau sampai hitung pakai akal itu gak nuntut. Gak nuntut. Makanya itu harus pakai ini, pakai iman. Sampai harus iman kepada Allah bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau sampai pakai otak, pakai akal, ya sampai nggak mungkin bisa hidup. Masa bisa bayaran nggak UMR, punya istri 2, anaknya 7. Kalau dihitung anaknya jajannya 10.000 per hari, kalikan 1 bulan, 2 anak berarti kalikan 2 PLN-nya, paketan HP-nya. Marono apa lagi? PDAM-nya, jajannya, nasinya. 1 hari masak itu ya 50.000, dihitung, lu nggak cukup. Tapi kok makan, kok hidup? Nah ini sudah di luar akal lagi. Nah orang kalau nggak percaya, ya wis nggak masuk. Nah ini maka iman yang menjadi dasarnya. Orang yang suka minta nasihat, insya Allah akan mudah dibuka oleh Allah. Dia nggak pernah gelisah, selalu tenang karena merasa ada Allah. Ada Allah tempat bersenden. Sampai sendenan sama tetangga malah berbahaya. Apalagi yang semlohe, malah bahaya, tinggal nunggu jatuhnya. Bersenden atau bersandar pada dinding, niscaya ia bisa roboh. Maka bersandarlah kepada Allah, ia akan menjaga. Gitu. Apa wasiatnya Rasulullah setelah orang ini minta petunjuk? Kata Rasulullah, alaika bitaqwallah. Sudah, yang penting kamu itu bertakwa saja kepada Allah. Takwalah kepada Allah, fa innahu jima'u kulli khairin. Karena takwa kepada Allah itu sumber inti dari segala kebaikan, segala kesuksesan, segala kebahagiaan. Misalnya dulu sudah pernah saya kasih tahu bahwa orang tua yang soleh maka anak-anaknya akan dijaga oleh Allah. Dulu sudah saya sebutkan ayatnya, wa kana lighulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Karena orang tuanya adalah orang tua yang soleh, maka harta itu, rumah itu meskipun tidak ada yang jaga, tapi akhirnya Allah menggerakkan Nabi Khidir dengan Nabi Musa untuk merenovasi rumah tersebut. Dan di bawah rumahnya itu terdapat peti kanzul lahuma, karena tak tahu kanzul lahuma. Petinya lo aman. Siapa yang jaga? Gak ada satpamnya. Nah, Allah yang jaga. Karena Allah yang jaga, maka Allah menggerakkan hati Nabi Khidir dengan Nabi Musa
untuk membangun rumah itu. Ternyata rumah itu milik 2 orang anak yatim, di mana ayah ibunya termasuk orang yang saleh. Kalau orangnya nggak saleh, wah, begitu meninggal warisannya triliunan, itu langsung habis. Nanti anaknya kena urusan narkoba, kena polisi, kena ini, wah setek duitnya, langsung itu habis, tinggal nunggu waktu. Ya begitu. Kayak ada seorang khalifah di mana dia meninggalkan 11 orang putra, 1 orang yang dikasih 1 triliunan. Orang tuanya tidak soleh, selama kepemimpinan banyak melakukan kezaliman. Begitu meninggal, meskipun anaknya dikasih 1 triliunan, ya langsung habis. Apalagi kalau sudah di urusan judi, buat modal judi, langsung itu Singapura kayak judi, hilang itu, detikan itu. Apalagi kalau misalnya nyoba ikutan saham, apa istilahnya itu? Kayak di aplikasi itu. Trading. Berapapun habis itu dikasih menang sekali tok, menangnya oleh 1.000, nanti habisnya itu bisa entek sembarang. Orang yang memenangkan itu bagian ini itu sudah tahu, ini orang ini tak kasih menang dulu dia biar senang. Setelah itu entek lah duitnya, nanam berapapun habis, tinggal nunggu aja. Termasuk mainnya slot itu. Main slot itu sudah disetting itu sama anunya. Jadi kamu itu gak mungkin menang. Yang dimenangkan itu dari 100 orang paling 1 buat sponsor. Yang lain wah pasti, karena itu settingan manusia, pasti akan kalah. Nah, maka orang tua yang saleh itu akan dijaga oleh Allah semua harta dan keturunannya. Nah, ini pesan-pesannya Rasulullah, takwa kepada Allah. Karena takwa ini sumber inti dari kebahagiaan, sumber inti dari kesuksesan. Itu sudah ya, ittaqullah haqqa tuqatih. Maknanya, makna takwa ini yang dimaksud adalah ayyuta'a, Allah itu ditaati. Perintah-perintah dari Allah itu jangan pernah dilanggar. Saat kita sibuk, maka dahulukan Allah. Kalau Allah kita dahulukan, maka Allah akan memberikan yang lebih. Apa itu? Ada satu ungkapan, man taraka syai'an lillahi, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan lahu. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan lahu. Barang siapa yang rela meninggalkan urusannya demi Allah, maka Allah akan menggantinya yang lebih. Allah akan menggantinya yang lebih daripada yang dia tinggalkan. Akan diganti urusan-urusan yang ditinggalkannya. Misalnya dia sibuk sedang apa, demi urusannya Allah, demi menghamba kepada Allah, ia meninggalkan urusannya tersebut. Maka Allah akan awadallahu khairan lahu. Maka Allah akan memberi ganti yang lebih daripada yang dia tinggalkan. Nah, contoh-contoh seperti ini itu banyak saya temui. Banyak orang-orang hebat seperti ini ditemui. Terutama kiai-kiai Madura, tirakatnya luar biasa. Tiba-tiba anaknya yang melambung tinggi, top marwoto. Banyak orang-orang sukses itu yang ternyata suksesnya itu berkah tirakatnya bapak ne.
berkah tirakatnya ayah dan ibunya, bukan tirakatnya dirinya sendiri. Banyak yang seperti itu. Kayak tadi yang saya sebut, bahwa saya tirakatnya segitu. Saya juga dengar tirakatnya Mbah Wahab Hasbullah, katanya begini. Mbah Wahab apa ayahnya ini? Hasbullah itu juga sama, tirakatnya 3 tahun. Puasa setahun pertama untuk dirinya, setahun kedua untuk anak dan keturunannya, setahun yang ketiga untuk santri-santrinya. Loh. Tirakatnya enggak egois, bukan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa untuk wa min dzurriyyati, untuk keturunannya. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah. Hampir semua nabi setelahnya beliau itu keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya putra namanya Ishak. Ishak punya putra namanya Yakub. Yakub punya putra namanya Yusuf. 4 generasi. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Ishak punya saudara, anak keduanya Nabi Ibrahim, namanya Ismail. Nabi juga. Nanti dari Ismail, masya Allah, sampai menurunkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Yusuf nanti terus menerus, bukan dari Nabi Yakub, nanti terus menerus melahirkan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini doanya Nabi Ibrahim. Itu loh yang min dzurriyyatin. Rabbana firli wali walidayya min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Yang coba lagi ayatnya ini. Gini guru hafal Quran. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Wa min dzurriyyati, dia menyebutkan begitu. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Nah, itu termasuk langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fala yuksa. Nah, Allah juga tidak didurhakai, enggak menentang. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, bukan dilawan. Gitu. Diperintahkan puasa, ikut sahur. Begitu nyampe zuhur, berkumur 4 kali. Yang terakhir enggak dibuang. Terus kadang-kadang kumurnya pakai sprint. Saya itu kepingin berkumur pakai sprint. So kamu wudu nggak bisa sprint. Kadang-kadang kan diasekan, wah ini kamu diasekan. Lah berarti dia mendurhakai perintah Allah. Maka takwa itu melaksanakan semua perintah-perintah dari Allah. Wa yudhkaru, dan beliau selalu ingat. Ingat Allah itu selalu diingat, nancep di hati. Nancep di hati. Dulu saya pernah dikejutkan oleh satu kejadian. Dari pondok dulu itu saya diundang sholawatan. Waktu itu saya sempat backing sholawat. Ketika diundang, akhirnya malam-malam kami berangkat sama teman-teman dari pondok menuju Surabaya. Sampai di Mojokerto ada seorang perempuan naik. Pada saat itu pakaiannya sangat modis, pakaiannya pendek begini, tutupan bajunya kayak tank topan. Bukan tanknya Israel ini. Tank topan nih, you can see, you can touch. Akhirnya kami sama teman-teman itu, siapa ini cewek? Baunya wangi bisa, parfumnya itu, waduh. Namanya anak muda, rasan-rasan bisik-bisik kita.
Waktu itu bisnya ini kenceng banget, malam kan, ngebut. Satu ketika ini ngerem. Begitu ngerem, ternyata perempuan ini sempat hampir jatuh. Tasnya itu buka dan kemudian keluarlah semua benda-benda yang ada di dalam tasnya itu. Ternyata salah satu isi dari tas tersebut adalah tasbih. Kaget dan tasbih. Astagfirullahaladzim. Kita rasa-rasa bersama teman. Wih, ini jangan-jangan wali nyamar ini. Di atas bis itu. Kami menyangkanya ya kubu-kubu malam. Nyangkanya. Tapi Allah Akbar. Buka isinya tasbih. Wah, ini ya. Berarti orang itu senantiasa mengingat Allah. Syukur-syukur kalau memang dilafalkan atau dilisankan. Makanya kadang-kadang ada ulama itu yang nggak bisa diam, mulutnya ini itu adalah mengucapkan Allah terus gitu Allah gitu. Luar biasa, ini harus dilatih, tapi sulit. Ya untuk pemula tidak apa-apa. Ya Allah. Ya itu yuzkar, senantiasa dilafalkan, diingat. La yunsa, tidak dilupakan. Nah, apalagi siapa itu? Fir'aun atau siapa itu ketika ditanya dari mana nikmat yang dia dapat, dia merasa bahwa ini adalah dari keringat saya. Bukan, itu dari Allah. Kalau Nabi Sulaiman jelas, hadza min fadli rabbi. Ketika Nabi Sulaiman ditanya, ini dari mana Anda mendapatkan kerajaan yang sangat besar? Bahkan wilayah kekuasaan Anda itu bukan hanya di darat, di laut dan di udara, bahkan yang tampak maupun yang tidak tampak. Kekuasaannya Nabi Sulaiman begitu. Minal jinni wal ins. Dari mana beliau mendapatkan kenikmatan sebesar itu? Kata beliau, hadza min fadli rabbi. Pada saat itu beliau sempat disuruh milih. Kamu mau milih yang mana jika seandainya Anda dikasih pilihan? Kasih jabatan, kekuasaan atau ilmu? Ternyata Nabi Sulaiman memilih ilmu. Nah, ini berarti kuncinya. Milih mana? Uang dengan ilmu. Milih ilmu. Kalau sampai milih uang bisa habis seketika. Tapi kalau memilih ilmu yang akan menjaga sampean, ilmu yang akan menghidupi sampean. Gitu. Kalau milih uang, tinggal nunggu kapan itu habisnya. Punya ilmu nggak pernah habis, akan selalu nambah. Gitu. Maka Nabi Sulaiman akhirnya memilih ilmu. Begitu Nabi Sulaiman memilih ilmu, justru dia mendapatkan semuanya. Jabatan dan kekuasaan justru ia genggam. Uang pun sudah tidak ada lagi. Artinya tidak disulitkan lagi oleh Allah. Mudah semuanya. Nabi Sulaiman bilang, itu terkaya saya dunia. Nabi yang memang kaya, yang lain-lain itu miskin-miskin. Nabi Sulaiman itu nabi yang kaya raya. Wa yushkar, Allah itu disyukuri. Alhamdulillah, fala yukfar dan ojo dikufuri. Disyukuri aja dikufuri. Nah, kadang-kadang kita ini melupakan Allah. Makanya bacalah alhamdulillah dalam konteks apapun. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan alhamdulillah itu mengalahkan segala-galanya. Doa terbaik itu alhamdulillah. Doa terbaik itu ada yang menyebutkan alhamdulillah. Kenapa demikian? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, maka Allah pun akan mengerti bahwa ternyata kamu memanfaatkan nikmat saya. Kalau begitu, kamu butuh apa akan saya penuhi, akan saya cukupi. Itu kalau mensyukuri.
Kata Allah, la'azidannakum. Tak tambah nanti. Kalau disyukuri, ditambah nanti. Mau nambah. Mau nambah. Mau nambah lagi deh. Iya. Hati karun bondo jupet. Nafsu kuda, tenaga ayam. Ya, jadi yushkar la yukfar, disyukuri jangan dikufuri ya. Itu artinya takwa. Waqad ukhtulifa, teman-teman, disulayani. Artinya terdapat perbedaan fi haqiqatit taqwa ing dalam masalah sejatine takwa. Faqila muhammadin ucapakan hiya utawi takwa iku al-iqtida'u manut bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi. Kaulan ya rupane ucapan sabdo wa fi'lan lan penggawean. Wa qila lan ucapake ai takwa iku muhafadzatul adabi. Takwa iku muhafadzatul adabi, iku ngrekso etika tidak lampah syar'iyyati dan bangsa syariat. Takwa itu menjaga adab-adab syar'iyyah. Wakilan dan ucapake at-taqwa ayat taqiya yento wedi sapa al-abdu hamba kawula maing perkara maing barang siwa Allah yang saliyane Allah. Dia menjaga. Takwa yang dimaksud di sini adalah ketika seorang hamba takut kepada selain Allah, dia menjaga dirinya agar dia tidak cinta kepada selain Allah. Maunya Allah tok. Atau mencintai yang lain itu karena Allah. Itu ayat taqiyah. Dia hanya menginginkan Allah mencintainya. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tujuan utamanya adalah cintanya Allah. Dia takut kalau Allah itu cemburu, kalau Allah itu marah. Wakilan dan ucapan takwa iku mujanabatu kulli ma ngedoi sekabehane perkara yubaidu kang ngedohake apa mahu ing abd anillahi ta'ala saking Gusti Allah. Termasuk definisinya lagi adalah takwa adalah menjauhi segala sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah. Ya, pokoknya kalau perbuatan itu menjauhkan diri dari Allah, dia menjauhkan diri dari hal-hal yang menjauhkan dari Allah. Wakila dan ucapake tarku hududin nafsi. Takwa iku tarku hududin nafsi, ninggalno bagian-bagian nafsu. Wa mubayanatun nahyi lan ninggalno larangan-larangan. Meninggalkan bagian-bagian nafsu. Nafsunya ingin mencuri, nah ini ditinggalkan. Keinginan-keinginannya, nafsunya ingin berbuat buruk, berbuat kezaliman, nah ini ditinggalkan. Larangan-larangan Allah ditinggalkan. Nah itu namanya takwa. Kadang-kadang sulit. Ninggalno larangan itu sulit. Makanya tugas wali itu kadang-kadang ada yang fokusnya imtitsalul awamir, ngajak orang untuk ibadah, ayo sholat, ayo zakat, ayo puasa. Ada juga yang wali itu tugasnya mencegah orang untuk berbuat mungkar, an-nahyu 'anil munkar. Kayak yang biasa kita kenal, misalnya Gusmi itu sering bergaul dengan orang-orang yang kayak gitu ya, orang-orang yang suka melakukan kezaliman, dijagongi. Dia mau zina, dicangkrui sampai subuh, nggak jadi zina. Ya itu kan dia mencegah, ini tugasnya nahyu 'anil munkar. Biar bertakwa kepada Allah. Jadi ditraktir, sini ngopi sama saya. Nah,
Dia mau nyuri nggak jadi, ngopin. Nah ini tugasnya beliau. Nah itu memang ada tugasnya wali yang demikian. Jadi jangan dilihat, oh kok orang ini nggak pernah terlihat di masjid, tapi kok bisa masuk surga? Ya tugasnya beda, dia menghalangi orang untuk melakukan kemaksiatan. Makanya kadang-kadang dia nyangkruk di warkop. Orang yang mau dipanggil, cik, nenek, cangkruan cik, ngopi. Nah, dia yang semula terdeteksi akan melakukan kemaksiatan, dia lagi. Nah, sampai kemudian melakukan pertobatan. Yang cerita viral itu kan sudah nyewa seorang PSK masuk kamar, tidak diapa-apain. Lalu PSK-nya bertanya, loh sampai ini kan sudah bayar sama saya, kok saya nggak dipakai? Kamu badir tadi? Enggak, disewa tok sampai subuh, begitu subuh selesai, ayo sholat sama saya, wis ayo tidur pulang. Duh, kalau gitu mending saya terima tamu tadi. Enggak, lo kamu kan sudah saya bayar. Nah ini namanya nahyun 'anil munkar. Dia berusaha untuk mencegah orang lain ketika akan melakukan kemaksiatan. Ini juga mahal harganya. Mahal. Misalnya sampai melihat ada orang berencana melakukan kezaliman, sampai cegah, itu juga mahal harganya. Itu. Wakilah dan ucapannya at-taqwa iku Allah karo yen to ora ningali sapa sira fi nafsika ing dalem awak dhewe sira syai'an ing dalem siwiji-wiji siwa wahi sakliyane Allah. Maksudnya adalah Anda tidak melihat kesuksesan Anda, tidak melihat kehebatan Anda itu sebagai keringat Anda. Berarti Anda merasa bahwa ini semuanya adalah Allah. Allah memang yang menggerakkan saya, Allah yang memberikan saya kekuatan, Allah yang memberikan saya petunjuk. Semuanya adalah Allah. Enggak, ini saya dikasih sama Allah. Ya, berarti bukan karena kerja keras sampean itu kalau sukses. Bukan karena kerja keras itu. Kalau seandainya kesuksesan itu diukur dari kerja kerasnya seseorang, maka seharusnya yang paling sukses adalah kuli batu. Kalau diukur dari kerja kerasnya, tapi bukan. Ada orang yang jualan, masya Allah, di kodok, jualan lukisan, jualan kaca, jualan perabot, di kodok, di bekul, keliling masuk ke kampung-kampung. Kan berat itu. Harusnya dia yang dapat pahala paling besar, dapat kesuksesan yang paling besar, dapat uang yang paling banyak. Nyatanya enggak juga. Lah berarti itu semuanya dikasih fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda jangan pernah gaya-gaya mengatakan ini semua adalah milik saya, ini keringat-keringat saya. Kayak salah seorang yang bernama Sa'labah. Awalnya baju aja gantian sama istrinya, maksa minta doa sama Rasulullah. Padahal Rasulullah itu jangan, kamu itu bagus dalam kondisi seperti ini. Kamu nanti kalau punya banyak uang malah gak pernah ke zawiyah lagi. Kamu nanti gak pernah ke zawiyah lagi, maka sudah seperti ini aja. Wonten Gusti, saya itu nanti kalau seandainya punya mobil, pasti saya datangnya lebih cepat. Kalau seandainya HP saya iPhone Pro Max 16, nanti pasti saya lebih semangat lagi untuk ikut Hailala. Nah, akhirnya Rasulullah pada saat itu akhirnya ya wis dengar. Rasulullah kemudian berdoa, lalu memberi Sa'labah sepasang domba bawa pulang. Akhirnya domba ini beranak pinak hingga ribuan.
Tapi apa yang terjadi kemudian? Nah, ketika dimintai zakat, ketika dia dipertanyakan oleh Rasulullah, kok nggak pernah hadir lagi? Kamu kok nggak pernah wazifah lagi? Ayolah aku absen terus sekarang. Zaman dia sibuk, saya sibuk. Begitu dimintai urunan, dia mengatakan, "Lu, ini kan hasil kerja keras saya. Saya dapat rezeki seperti ini. Itu dari jerih payah saya. Kok sekarang minta kamu itu sama saya?" Nah, akhirnya ini dilaporkan kepada Rasulullah. Akhirnya tidak lama kemudian habis semua hartanya Tha'labah. Setelah itu nyesel minta doa lagi. Sudah kesempatanku habis. Kamu nggak bisa membuktikan nikmat yang sudah diberikan kamu untuk dialokasikan yang semestinya. Habis itu. Dan banyak orang seperti itu. Banyak. Ketika dia berjaya, sok-sokan seperti itu, begitu sudah kasih penyakit sedikit, buat kontrol, beli obatnya, habis uangnya. Ada lagi yang kena ujian, anaknya berurusan polisi, habis uangnya. Udah dimakan sama pengacaranya, dimakan sama hakimnya, jaksanya, dimakan lagi sama orang-orang yang tidak tepat. Nah, seperti itu. Maka manfaatkan nikmat kita, dan itu harus kita yakini berian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada Allah di situ. Jangan sok-sokan. Ini keringat saya, kalau enggak saya mengeluarkan jerih payah, enggak akan berhasil ini. Itu Allah yang ngasih. Itu wakila dari ucapan Allah taro yento takwa iku Allah taro iku Allah taro yento ningali sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira khairon ingkang luwih bagus min ahadin tinimbang wong liya. Yang dimaksud takwa kemudian maknanya adalah Anda tidak melihat diri Anda itu lebih baik dari siapapun. Jangan merasa sok-sokan. Supaya tempat sedang ada di atas sok-sokan diwalik karo Gusti Allah. Ganti. Bahaya itu nanti. Wa qala ba'dul akabir, qala dawu sapa ba'dul akabir. Man lazima, man utawi sapane wong iku lazima netepi sapa man at-taqwa in taqwa. Ishtaqa moko Malik utai sapane wong iku lazima netepi sapa man at-taqwa in taqwa ya ishtaqa mongko rindu. Oh ya sing enak iki berharap sapa man ila mufaraqatid dunya maring misae ing donya. Lianna Allah subhanahu karena sak temene Gusti Allah iku yaqulu dawu sapa Allah walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan semakin ingin mendekat kepada Allah dengan menjauhi dunia. Dengan menjauhi dunia. Makanya orang itu kalau semakin takwa, dunia sudah tidak diletakkan di hatinya lagi. Dan ditinggal. Kayak siapa ini? Misalnya Ibrahim bin Adham. Itu ya, Ibrahim bin Adham seorang raja. Dia meninggalkan kerajaannya, Masya Allah, sampai ditinggal.
Itu sulit itu kalau orang-orang yang belum mempunyai ketakwaan. Jadi memang begitu. Termasuk saya pernah mendengar salah satu fadilahnya Hizib Saifi, itu nanti dia dipercepat untuk segera futuh, lebih cepat untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya kalau sudah jadi wali, maka dimiskinkan. Dia sudah gak butuh lagi terhadap dunia gitu. Makanya ada yang menyebutkan kalau baca Saifi, ya biasanya akan diuji oleh Allah dengan habisnya dunianya. Makanya pondok-pondok termasuk Yai Jazuli sering menyampaikan, kalau ada orang minta ijazah Saifi, tidak usah. Ininya nggak diceritakan, nggak usah. Sampai itu penting sholat Fatihah. Gitu. Kalau sampai pedagang nggak punya konsumen nanti sampai, nggak punya konsumen, nanti akan takut semua orang-orang sama sampai. Nggak usah, suruh baca sholat Fatihah aja, biasanya gitu. Karena apa? Orang yang baca itu ya dicintai oleh Allah. Nah, kalau sudah dicinta oleh Allah, berarti Allah menginginkan, ya sudah, kamu gak butuh yang lain, kamu kan butuh aku. Ya sudah, kamu deketin aku aja, gitu kata Allah. Yang penting kan kamu bisa makan, yang penting kan kamu bisa tinggal. Yang lain-lain kamu gak butuh, gak butuh. Nah, maka Allah kan begitu, nggak dikasih. Makanya katanya kan, oh kalau baca CV bikin melarat. Maksudnya itu nggak gitu, nggak kemudian langsung melarat, enggak. Maksudnya sampai itu dicintai Allah. Kalau dicintai Allah berarti Anda akan mufaraqah dengan dunia, mufaraqah di dunia, dijauhi oleh dunia. Uang nggak mendekat, uang akan jauh. Nah itu, jadi maksudnya gitu. Tidak kemudian kalau baca ini bikin melarat, tidak gitu. Penjelasannya aja, meskipun nanti faktanya sama. Sama-sama tadi besek. Meskipun diganti dengan Hizib Mukni juga. Lah iya, makanya kadang-kadang kan disiasati dengan Hizbul Mukni. Nah, tapi kalau sampean misalnya sudah dicintai oleh Allah, dengan sendirinya nanti sampean nggak mau itu, dengan sendirinya nggak mau bikin urusan dunia, dengan sendirinya itu sudah nikmat. Coba Anda bayangkan, Ibrahim bin Adham itu rajanya daerah Khurasan. Khurasan itu meliputi kalau sekarang itu Persia, Iran, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Iran, dan kawasannya itu berapa negara? Itu dikuasai oleh seorang namanya Ibrahim bin Adham dulu. Loh, banyak tentara berada dalam perintah dia. Uangnya, enggak karu-karuan uangnya, raja. Raja itu sedih kodau. Nah kalau memang Allah sudah mencintai dia, ya sudah ditinggal. Beliau malah akhirnya lari ke hutan. Istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Kamu kalau makan ambil saja kan kerajaan saya. Itu di gudang itu kamu tinggal ngambil itu. Ditinggal istrinya, anaknya ditinggal. Itu kan dunia. Ditinggal dengan sendirinya dia meninggalkan mufaraqah dunia. Dia berpisah dengan dunia. Gitu. Jadi meskipun ada Hizib Mukni, ya kalau seandainya Allah mencintai, ya gimana lagi? Itu. Waqala ghairuhu, waqala anda wa sama ghairuhu saliyane
sing dhuwur niku ba'dul akabir manutawi sapane wong iku tahakku menyataake sapa man fil taqwa ing dalem takwa yo hawana moko ngen-ngen apa ngentengaken sapa Allah ala qalbihi ing atase atine mak al irada ing mengo berpaling dari dunia saking dunia. Barang siapa yang memang ditampakkan oleh Allah ketakwaannya, dia menunjukkan kesejatian takwanya, maka Allah akan lebih memudahkan dalam hatinya untuk segera berpaling dari dunia dengan sendirinya. Itu